Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Aduh, saudara-saudari, kepala saya pecah, kayak pusing, saya demam, dan saya rasanya tidak bisa bertahan. Ketika saya di Papua, saya kadang-kadang mengunjungi klinik suster dan pasien yang kena demam biasanya mereka mengeluhnya, "Suster, kepala saya picah-picah, hidung beringus, perut tak putar, bor sudah." Bor itu artinya disuntik sudah. Kepala pecah-pecah karena pusing, hidung beringus, flu, dan kemudian keluar ingus, perut tak putar, mau muntah-muntah seperti itu. Itu tandanya kena malaria, demam, dan semua susah diobati, hanya menunggu waktu prosesnya. Mungkin seminggu, 2 minggu baru bisa sembuh. Itu pun kalau selamat. Maka pusing sekali ini, kepala harus diikat karena merasa seperti mau pecah-pecah. Hari ini kita mendengarkan Injil yang berbicara tentang Yesus setelah keluar dari rumah ibadat bersama Yakobus dan Yohanes mengunjungi Simon dan Andreas. Kemudian Yesus diberi cerita kalau mertua Simon sakit demam. Maka Yesus memegang tangannya dan menyembuhkan demam itu. Seketika demam itu sembuh. Dan ibu mertua Petrus kemudian melayani mereka. Lalu setelah itu di luar dugaan, karena cerita menyebar, banyak orang yang sakit datang kepada Yesus di rumah ibu Simon ini. Kemudian mereka minta disembuhkan. Maka berbagai macam orang yang punya penyakit datang pada Yesus untuk disembuhkan. Tapi malam-malam Yesus menyepi seorang diri ke pinggir desa. Lalu kemudian juga ke pantai. Lalu kemudian para pengikut, para muridnya datang mencari dan menemukan Yesus. Yesus kemudian sedang berdoa didapati di situ. Lalu para murid mengatakan, "Guru, kemana saja engkau? Semua orang mencari engkau untuk disembuhkan." Tapi Yesus mengatakan, kita harus pergi ke kota-kota lain, sebab kota-kota lain juga membutuhkan pewartaan. Maka mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Saudara-saudari yang terkasih, kembali kita diberi suatu gambaran, bukan ketenaran duniawi yang dicari Yesus, bukan ikatan-ikatan yang menyesatkan, ikatan duniawi yang dicari Yesus. Karena kalau tidak hati-hati, banyak orang membutuhkan Yesus dan para murid. Mereka bangga, mereka merasa berjasa, mereka merasa ini perbuatan saya. Dan juga banyak pengikut-pengikut akhirnya datang hanya karena mendapat mukjizat, hanya karena disembuhkan, hanya karena mendapat keuntungan. Maka saudara-saudari yang terkasih, ajaran Yesus menolak dengan telak persis pada saat dibutuhkan itu. Kita harus pergi juga ke kota-kota yang berdekatan, kita harus mewartakan Injil. Jangan menikmati pujian, jangan menikmati keberhasilan, tetapi kita harus semakin dekat dengan Tuhan lewat pewartaan yang semakin luas. Saudara-saudari yang terkasih, kita jarang menemukan pribadi seperti Yesus ini, yang justru ketika dielu-elukan, dia meninggalkan komunitas itu. Dia meninggalkan mereka yang mengeluh-elukan. Dia mencari tempat lain supaya tempat lain bisa diberi warta tentang kabar gembira,
keselamatan Allah itu. Ada beberapa orang yang saya kenal, orang yang sederhana, orang yang tidak suka diberi tepuk tangan. Justru dia akan malu dan dia kemudian akan menyingkir kalau dia diberi tepuk tangan. Maka sekali lagi kita dilatih dengan kerendahan hati di sini. Kita dilatih untuk tidak menikmati kesuksesan yang bukan hak kita, tetapi hak Tuhan, karena kita adalah utusan Tuhan sendiri, seperti Yesus. Maka kemudian kita perlu belajar tentang kerendahan hati. Kita juga bisa belajar dari posisi para pengikut Kristus yang sakit dan minta disembuhkan, mencari keuntungan mencari keuntungan dengan mengikuti Kristus. Maka apakah kita dengan mengikuti Kristus sekarang ini hanya mencari keuntungan, hanya mencari mukjizat-mukjizat, hanya meminta supaya keinginan kita selalu dikabulkan dalam doa-doa kita? Pernahkah kita bersyukur? Pernahkah kita berbagi pada orang lain? Pernahkah kita berkorban karena iman kita ini? Saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan bagaimana ibu mertua Simon ketika disembuhkan oleh Yesus akhirnya melayani mereka. Pernahkah kita mengikuti Kristus dengan rendah hati sebagaimana Yesus yang tidak mau mencari tepuk tangan dan selalu dinilai sukses, seakan-akan itu sukses kita sendiri? Kita tidak pernah bersyukur kepada yang memberi kesuksesan itu. Pernahkah kita juga melayani seperti ibu mertua Petrus yang ketika sudah disembuhkan, mengalami cinta Tuhan, kemudian berbagi dalam pelayanan untuk melayani orang-orang di sekitar kita? Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.